Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film drama yang berjudul The Day After Tomorrow, yang dirilis pada tahun 2004. Film ini mengisahkan tentang perubahan cuaca yang sangat ekstrim hingga mengubah bumi ke zaman es. Bagaimana kisah keseruannya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film berawal di Antartika, di mana ada 3 orang sedang mengebor es untuk penelitian. Ketiga orang tersebut adalah Jack, Hal, Frank dan Jason. Ketika sedang mengebor, permukaan es tiba-tiba retak besar dan membelah benua tersebut. Dalam kejadian itu, Jason hampir saja terjatuh ke dalam retakan. Tapi untungnya, Jack dan Frank berhasil menolongnya. Hey, that's what's happening! Concentration of these natural green. Beberapa waktu kemudian, Jack datang ke konferensi PBB yang membahas tentang pemanasan global di New Delhi, India. Acara tersebut dihadiri banyak petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat, Baker, yang tidak mempercayai Jack. Dalam pertemuan itu, Jack memberitahu kabar tidak menyenangkan ke semua pemimpin dunia, yaitu bahwa bumi akan mengalami zaman es baru di mana seluruh tempat di planet ini akan membeku. Meskipun sudah menyampaikan hasil penelitiannya, tetapi para politisi yang hadir tidak yakin dengan teori Jack yang menurutnya terlalu berlebihan. I'm confused. Ice Age. Yes, it is a paradox of disrupting this flow. Di luar itu, orang-orang di kota mulai demo tentang perubahan iklim apalagi terjadi hujan salju di area yang sebelumnya tak pernah turun salju. Setelah konferensi, Jack lalu bertemu dengan Profesor Terry Rapson yang bekerja di National Oceanic. Terry mengungkapkan kalau ia setuju dengan teori Jack yang dibahas di PBB. Beberapa hari kemudian, di stasiun pemantauan Skotlandia di mana Terry bekerja, 2 kawannya tak sengaja menemukan adanya penurunan suhu yang sangat besar di Atlantik Utara. Namun keduanya tak memberitahu Terry dan menganggap kalau itu hanyalah gelombang biasa yang tak bertahan lama. Halo, Profesor. Teori Jack yang tidak dipercaya mengapa kini mulai terwujud, di mana di Jepang terjadi hujan es besar yang berjatuhan dari langit, dan menghancurkan bangunan-bangunan hingga membunuh beberapa orang. Sementara itu di Amerika Serikat, terjadi badai tornado terkuat yang pernah terjadi dan menewaskan ratusan orang. Tak hanya itu saja, dari Stasiun Luar Angkasa Internasional pun para astronot terkejut, melihat badai raksasa yang terbentuk di langit bumi. Di samping itu, putra Jack yaitu Sam sedang melakukan perjalanan ke New York untuk ikut kompetisi akademi bersama teman-temannya yang bernama Brian dan Laura. Sesampainya di New York, mereka terkejut melihat sekelompok burung secara besar-besaran terbang ke arah barat, seolah-olah para burung ini sedang kabur dari suatu yang sangat mengerikan. Selain itu, hewan-hewan di peternakan dan kebun binatang juga bertingkah aneh layaknya seperti ketakutan. Kita kembali lagi ke stasiun pemantauan di mana Terry hanya menyadari tentang penurunan suhu laut yang sangat drastis. Mengetahui hal itu, Terry pun langsung menelpon Jack dan memberitahu kalau teori bumi akan kembali ke zaman es memang benar dan akan segera terjadi. At least not in the last 10,000 years. It's the closest thing we have. Yes.
Sementara itu, seorang teknisi di Pusat Pemantauan Cuaca California mendapatkan panggilan darurat dari reporter Los Angeles yang mengungkapkan, kalau saat ini sedang terjadi hujan es batu sebesar bola golf. Teknisi itu lalu langsung melihat berita yang menyiarkan tentang badai tornado yang menyerang Los Angeles. Ia pun langsung menelpon atasannya untuk memperingati angin tersebut. Kita kembali lagi ke Jack dan rekan kerjanya yang sedang menonton berita, yang menyimpulkan badai tornado besar yang menghancurkan kota Los Angeles. Di situ terlihat orang-orang panik berlarian. Gedung-gedung mulai beruntuhan dan banyak kendaraan yang terbang terkena badai tornado. Mr. President. Presiden AS juga meminta FFA untuk menghentikan semua lalu lintas udara karena turbulensi parah akibat badai tornado. Untuk menghadapi situasi ini, pertemuan darurat pun dilakukan di kantor perubahan global di Washington DC. Di situ mereka saling berbagi informasi tentang hal-hal aneh dan perubahan cuaca ekstrim di seluruh dunia. Jack lalu menjelaskan kalau kejadian ini terjadi karena mencairnya es kutub akibat pemanasan global. Dengan begitu, tempat di Atlantik Utara menjadi terganggu. Ia juga menambahkan kalau kejadian ini baru saja permulaan saja dan akan ada bencana lagi yang lebih buruk. Dikarenakan perubahan iklim ini masih sebatas teori, bosnya Jack pun memberikan Jack waktu 2 jam untuk mencari bukti dan dikirim ke pemerintah. Tanpa pikir panjang, Jack pun mulai bekerja menulis laporan dengan dibantu oleh Frank, Jason dan ahli meteorologi NASA bernama Janet. Setelah kerja keras, mereka pun akhirnya menyelesaikan perhitungan dan menunjukkan kalau waktu yang tersisa hanyalah 6-8 minggu sebelum zaman es baru melanda bumi. Keesokan harinya, Jack bertemu dengan wakil presiden, dan menjelaskan tentang situasi kritis ini sehingga mereka harus mulai melakukan evakuasi. Namun, alih-alih menerima laporan, wakil presiden itu malah mengabaikan saran dari Jack yang sudah susah payah ia buat. Di sisi lain tepatnya di Eropa Utara, salju turun dengan cepat dengan kecepatan luar biasa tanpa henti. Untuk menangani bencana ini, tim pencarian dan penyelamatan pun dikirim untuk menjemput keluarga kerajaan. Akan tetapi, helikopter evakuasi terjebak di tengah badai hingga membuat badan helikopter membeku dan akhirnya terjatuh. Terry yang mendengar kejadian ini lalu segera mengirim data rahasia ke Jack untuk dianalisa lebih lanjut. Dari situlah, mereka tahu kalau badai besaran mulai menyerang daratan. Ia mengabarkan akan banyak kota dilanda banjir besar. Sementara itu, Sam serta teman-temannya pergi meninggalkan gedung dan harus melewati jalanan yang banjir. Kejadian ini membuat banyak kendaraan tak bisa jalan hingga menyebabkan orang-orang terjebak di dalam mobilnya masing-masing. Sam dan yang lainnya kemudian segera lari menuju ke Perpustakaan Nasional untuk berlindung. Tapi di tengah itu, kaki Laura terjebak di antara 2 mobil dan terluka. Sampai akhirnya, tsunami besar muncul secara tiba-tiba dan menghantam kota hingga membunuh ribuan orang. Sam pun segera lari untuk menyelamatkan Laura dan membawanya ke dalam perpustakaan, tepat sebelum gelombang air menyerang mereka. Di lain tempat, Jack menghubungi Terry untuk memberitahu penemuannya kalau suhu udara turun dengan sangat cepat sampai menyebabkan badai di Kanada, Skotlandia, Siberia, dan akan segera menerjang wilayah lainnya.
Dengan adanya kabar ini, Jack pun berpendapat bahwa perkiraan mereka yang tadinya 6-8 minggu ternyata salah, dan kini mereka hanya membutuhkan waktu 48 jam untuk memulai zaman es yang baru. Karena waktunya yang sangat mepet, mereka pun tak tahu upaya untuk menghentikannya dan yang mereka bisa hanyalah menyelamatkan nyawanya masing-masing. It's time you got out of there. Di waktu yang sama, Jack mendapatkan kabar tentang apa yang terjadi di New York. Jadi ia pun langsung menemui istrinya yaitu Lucy karena khawatir dengan Sam. Sementara itu di New York, semua orang yang selamat berlindung di Perpustakaan Nasional. Karena banyak ponsel yang tak mendapatkan sinyal, ia pun turun mencari telepon umum dan menghubungi orang tuanya untuk memberitahu mereka kalau ia akan baik-baik saja. Jack lalu minta agar Sam tetap di dalam perpustakaan karena badai akan bertambah parah dan semua orang di luar akan mati kedinginan. What should we do? I will come for you. Yeah, pretty much. Tak lama kemudian, orang-orang mulai mendengar suara aneh dan saat mereka melihat keluar, mereka terkejut melihat kapal kargo berlayar melewati banjirnya jalanan. Jack lalu memutuskan pergi ke New York untuk menjemput Sam, tapi sebelum itu, bosnya meminta Jack untuk datang ke pertemuan lagi karena kali ini mereka mengadakan pertemuan dengan sang presiden. Selama pertemuan itu, Jack memberikan presentasi dan menyarankan agar orang-orang yang ada di wilayah utara untuk mengungsi ke wilayah selatan, bahkan ke Meksiko. Dan untuk mempermudah rencana tersebut, Jack menggambar garis di peta Amerika untuk menuntun warga-warga yang masih dievakuasi agar pergi ke tempat yang lebih aman. I'm afraid it's too late for them. What about the people in the north? The storm will kill them. Pray. Sementara itu, di stasiun pemantauan terjadi mati listrik sehingga mempersulit Terry mendapatkan informasi. Alhasil, Terry serta yang lainnya pun memutuskan untuk diam dan berpikir kalau ini adalah hari terakhir mereka. Sedangkan di perpustakaan, seorang tunawisma melihat air banjir secara tiba-tiba berubah membeku. Orang-orang lalu menggunakan kesempatan ini untuk berjalan di atas es dan menuju ke selatan untuk menyelamatkan diri. Melihat hal itu, Sam pun mencoba menghentikan mereka, karena jika mereka terkena es, maka mereka akan membeku. Tapi, kebanyakan dari mereka tak peduli dan tetap saja pergi. Just don't. Di samping itu, orang-orang yang masih tinggal di perpustakaan mulai membakar buku-buku untuk memanaskan tubuh. Mereka juga membobol mesin penjual otomatis untuk mengambil makanan-makanan di dalamnya. Sementara itu, Meksiko menutup perbatasan karena mereka tak bisa lagi menampung pengungsi dari Amerika. Semua jalan terjebak macet, jadi banyak orang yang berbondong-bondong menyeberangi sungai untuk mencapai Meksiko sebagai imigran gelap. Melihat rakyatnya sengsara, Presiden pun membuka lalu lintas kembali. Presiden juga membuat kesepakatan untuk menghapuskan seluruh utang Amerika Latin dan sebagai imbalannya, Amerika Latin harus membuka kembali perbatasannya. Di samping itu, Lucy yang bekerja di rumah sakit mendapatkan kabar buruk sehingga membuat orang-orang panik dan melarikan diri menggunakan ambulans. Lucy lalu menyuruh rekan kerjanya untuk pergi, sementara ia tetap tinggal bersama salah satu pasien sambil menunggu bantuan yang tepat. Kita kembali lagi ke Jack yang kini mendapatkan bantuan dari Frank dan Jason yang ikut serta untuk menolong Sam. Dengan perlengkapan yang cukup memadai, mereka lalu mulai melakukan perjalanan di es yang beku. Tetapi sayangnya, mobil mereka menabrak penghalang jalan, jadi mereka pun terpaksa berjalan kaki dan saling terikat menggunakan tali. Setelah berjam-jam melewati lebatnya salju, mereka tak sadar bahwa tanah yang mereka injak ternyata sebuah gedung. Alhasil, salah satu kaca pun pecah yang membuat Frank terjatuh dan menyeret yang lainnya.
Jack lalu menahan mereka menggunakan kapaknya, tapi kaca yang dipijaknya juga mulai retak. Alhasil Frank pun mengorbankan dirinya dengan memotong talinya dan membuat ia terjatuh lalu meninggal. Sementara itu di rumah sakit, ambulans akhirnya tiba untuk menjemput Lucy dan pasiennya. Sedangkan di Gedung Putih, Presiden juga dievakuasi, tapi kemudian Wakil Presiden mendapatkan kabar kalau Pak Presiden terjebak badai dan tak selamat. Di lain tempat, tepatnya di Stasiun Luar Angkasa Internasional, para astronot melihat awan besar yang menutupi bumi, jadi mereka memotretnya dan dikirim ke Janet. Lalu saat Janet melihatnya, ia memperkirakan adanya badai Kanada yang akan melanda New York dalam waktu 1 jam lagi. New York inside an hour. Keesokan harinya, di perpustakaan, Laura ditemukan panas dingin karena terlalu ekstrim cuacanya. Mereka pun segera mencari gejala dan cara pengobatannya di buku. Sampai akhirnya mereka menyadari kalau luka Laura yang kemarin menyebabkan darahnya mengalami keracunan. Mengatakan hal itu, Sam dan yang lainnya lalu langsung ke kapal kargo untuk mencari obat penisilin. Dan saat mereka sampai di kapal, mereka tak sadar kalau kedatangan mereka memancing para serigala yang kabur dari kebun binatang. Tak hanya itu, pintu klinik juga tiba-tiba terkunci, sehingga memaksa Sam untuk jalan melalui jendela. Setelah mereka berhasil masuk ke klinik dan mendapatkan obat-obatan, orang-orang malah berencana untuk berkeliling mencari makanan. Saat mereka mencari di dapur, mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok serigala yang mulai mengejar. Karena di luar akan terjadi badai besar, Sam pun membuat rencana dengan memancing para serigala agar keluar dari ruangan sehingga teman-temannya bisa mengunci pintu. Sam lalu mulai menjalankan misinya untuk memancing para serigala, tapi sayangnya ia tak sengaja menginjak pecahan kaca. Alhasil, para serigala pun menyadari keberadaannya dan langsung mengejar Sam. Untungnya, upayanya itu berhasil memancing para serigala ke koridor dan langsung mengunci pintunya. Sam serta yang lain lalu mengumpulkan perbekalan yang ditemukan dan kembali ke perpustakaan sebelum adanya bangunan-bangunan mulai membeku dan reruntuhan. Di sisi lain, Jack dan Jason terus berjalan menyusuri salju es, namun Jason sudah kelelahan dan pingsan. Meskipun temannya terluka, Jack tetap menyeret Jason menggunakan tali, namun di saat itu juga suhu dingin tiba-tiba naik pesat. Jack lalu langsung membawa Jason masuk ke sebuah gedung melalui ventilasi udara tepat sebelum area tersebut membeku. Tak lama kemudian, Jason akhirnya tersadar. Melihat Jason yang kembali bangun, Jack pun dengan segera mengajaknya melanjutkan perjalanan karena takut Sam tidak bisa bertahan lama. Meskipun awalnya Jason menghentikannya karena badai masih menerjang, tapi akhirnya ia mengikuti perkataan Jack untuk melanjutkan perjalanannya. Sam may not have one more day. Selama perjalanan, mereka juga membangun tenda untuk beristirahat. Beberapa waktu kemudian, Stasiun Luar Angkasa Internasional melihat badai yang mulai meredah di area Eropa dan akhirnya mereka bisa melihat daratan lagi. Can you confirm? Mass for the first time in days. Di saat yang sama, Jack lalu keluar dari tenda dan melihat langit sudah kembali cerah. Keduanya pun kini lebih mudah berjalan dan akhirnya sampai di kota New York. Di kota tersebut, mereka menemukan patung Liberty yang benar-benar membeku dan beberapa kapal besar terlihat terjebak di dalam es. Mereka kemudian sampai di perpustakaan yang kini keadaannya sangat memprihatinkan karena tertimbun salju.
Jack pun merasa terpukul karena mengira anaknya mungkin terkubur salju di sana. Tapi, Jack tak menyerah begitu saja. Keduanya lalu masuk ke perpustakaan melalui celah jendela. Awalnya mereka putus asa karena tak menemukan siapapun dan semua ruangan dipenuhi salju. Sesampainya di sana, mereka melihat cahaya dari bawah pintu suatu ruangan dan saat dibuka, ternyata ada Sam dan beberapa orang lain yang masih selamat. Sementara itu, Wakil Presiden kini mengambil alih jabatan sebagai presiden yang baru. Dan setelah mendengar kalau ada beberapa penyintas yang masih selamat, ia pun menyampaikan pidato, kalau ia akan memulai operasi penyelamatan secara besar-besaran untuk menyelamatkan orang-orang yang masih selamat. Sebuah helikopter pun dikirim ke New York untuk membawa para penyintas pergi. Mereka juga menemukan banyak orang yang masih selamat di gedung yang lain. Di samping itu, para astronot mengamati bumi dan menyadari kalau udara bumi kini menjadi sangat jernih. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Day After Tomorrow. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di video berikutnya.